Bagaimana cara buat walimah yang benar? Kalau pengen walimah benar, makanya tadi termasuk pasangan kita tuh punya peran yang penting. Artinya kalau pasangan kita adalah orang yang kenal agama, kita mau mengatur walimah yang sesuai dengan syariat itu sangat mudah. Nah, dan juga paling tidak gini, dan juga termasuk yang harus kita bahas ya. Artinya ini untuk yang sudah menikah, sudah telanjur ya sudahlah, ya udah telanjur ya, mungkin ada yang walimahnya dulu kurang syar'i, sudah insya Allah semoga Allah mengampuni. Untuk yang masih belum, maka Umi pengen sebelum untuk membahas walimah tuh jangan nanti kalau sudah mepet waktu nikah. Walimah tuh kalau bisa dari jauh-jauh hari sebelum pernikahan kita sudah ngobrol dengan orang tua kita. Jodohnya belum ada, tapi walimahnya udah dibahas dulu. Gitu loh. Maksudnya gimana, Mi? Ya, nanti ngomong sama orang tua lagi nyantai, duduk bareng sambil ngeteh, sambil guyonan, sambil ngobrol, sambil ngomong. Mak atau bapak atau ibu atau abah, umi, mama, papa, terserah. Bilang nanti kalau nikah boleh nggak kepengen walimahnya tuh yang benar-benar syar'i. Maksudnya gimana nak? Ya kepengen nanti begini-begini. Kasih gambaran walimah syar'i itu gimana sih? Nggak pengen ngundang organ tunggal, nggak biar nanti doanya gitu. Emang kamu udah punya calon? Belum, tapi ngomongin dulu walimahnya. Jadi kalau sudah niatnya baik, insya Allah pasangannya kan dipilihkan yang baik kan begitu. Jadi jangan malu membahas masalah pernikahan dengan orang tua. Jadi masalah walimah, jadi jangan sudah waktunya acara, baru kita mau komplain. Giliran ini nggak pernah ikutan, orang tua sudah ngundang organ tunggal, sudah begini-begini, baru kita ribut. Makanya dari jauh-jauh hari sudah bahas, pengen pernikahan yang model begini. Mungkin kita kasih lihat contoh dulu pernikahan yang syar'i itu kayak gimana sih gambarannya, ya. Dan memang Umi kadang melihat subhanallah ya, pernikahan yang ada di negeri tetangga kita itu malah itu banyak yang syar'i. Di negeri Malaysia itu Umi berapa kali hadir di sana untuk acara pernikahan, itu kita benar-benar salut banget gitu ya, dari mulai dandanan dan juga tata caranya itu Masya Allah banget gitu. Artinya sangat-sangat terjaga, sangat-sangat terhormat gitu. Jadi malah kita ini banyak orang-orang kita ini yang kadang subhanallah masalah walimah itu kadang kurang hati-hati. Ngakunya umat Nabi tapi yang diikuti tata caranya orang di luar Islam. Itu banyak, orang-orang kita tuh banyak gampang latah ikut-ikutan. Orang di luar Islam pakai prawedding, kita ikut-ikutan pakai prawedding. Ini kan lucu. Prawedding itu gimana sih? Sebelum nikah. Jadi sebelum nikah kan begitu prawedding tuh. Belum nikah, udah foto-foto dulu, gendong-gendongan, pangku-pangkuan, kan begitu modelnya. Belum akad nikah. Lah ini terus gimana? Kalau orang di luar Islam gak ada aturannya, tapi kalau di kita kan ada. Sampai pernah waktu itu Umi juga ada yang bertanya, Umi anak saya ini udah akad nikah, terus nanti maksudnya kita nanti pengen bikin foto prawed. Maksudnya waktu sebelum dia sudah akad nikah, tapi orang-orang tahu nggak kalau anak ibu udah akad nikah? Takutnya kalau udah ngelihat sebelum acara pernikahan yang diumumkan, nggak tuh sudah ada foto-foto begini, orang nggak ngerti nikahnya kapan, dipikir kita ngikutin gayanya orang di luar Islam. Sudahlah nggak usah pakai foto-foto begitu. Ngapain juga foto kita harus dipajang? Kalau memang ada foto kemesraan dengan suami, maksudnya setelah pernikahan, ya udah pajang tuh di kamar kita, nggak usah dipamerkan kepada orang. Itu lebih terhormat kok. Jadi gitu ya. Jadi ini untuk pernikahan kita, maka jauh-jauh hari dibahas. Dan nanti kalau sudah ada yang meminta, misalnya calonnya baik, maka sampaikan juga dari awal. Jadi dari awal tuh sudah pasang syarat gitu loh. Artinya nanti kalau memang ada terjadi pernikahan, pengennya pernikahan seperti ini gitu loh. Kita nggak menuntut pernikahan yang mewah, tapi yang benar-benar bisa menjaga kehormatan kita, kan begitu yang kita harapkan. Nah itu untuk masalah walimah ya. Dan terus kalau seandainya kita diundang walimah, kok di situ ada pelanggaran syariat, jangan datang. Umi sering seperti itu. Pernah waktu itu sudah masuk, udah siap mau masuk, nggak taunya dari luar pintu kok dengar lagu-lagunya aneh-aneh. Umi nanya sama teman, yang waktu itu kebetulan teman sudah masuk duluan. Itu yang nyanyi gimana? Yang nyanyi gak pakai kerudung, Mi. Yang nyanyi gak pakai kerudung. Oh sudah, kalau gitu Mi gak jadi masuk. Menikahannya campur laki perempuan. Yang nyanyi gak pakai kerudung. Ini tradisi siapa? Padahal kita sudah sering wanti-wanti. Allah pernikahan yang benar. Cuma ya begitu. Biasanya kalah sama besan. Gak boleh, untuk urusan syariat jangan kalah. Gak usah ada bahasa gak enakan. Gak bisa. Kenapa kita bisa gampang gak enakan dengan manusia tapi enak banget sama Allah? Kok enak banget ngelanggar Allah tapi gak enakan ngelawan orang manusia? Ini kan kesalahan. Jadi dari awal itu makanya ketegasan tuh perlu. Pernikahannya harus begini. Jadi makanya yang biasanya menjadikan kita gak bisa bergerak tuh kalau sudah pasangan ini yang mau nikah ini sudah kadung senang-senang duluan.
Kalau sudah kadung seneng duluan sudah gak bisa dilarang. Akhirnya orang tua ya sudah ya wis. Makanya kalau sudah jatuh cinta dulu sebelum pernikahan tuh repot, diatur susah. Sakarapnya sendiri semuanya. Mau gak diadain gimana, gitu ya. Jadi makanya penting banget ya, maka untuk kita tuh benar-benar menjadi obrolan itu sudah jauh-jauh hari. Nah ini yang belum nikah nih, besok langsung ngobrol nih sama orang tua. Bahas, pengennya walimah model apa. Supaya nanti jangan sampai, dan jangan ikut-ikutan gaya orang di luar Islam. Nggak usah pakai praweddingan, nggak ada dalam syariat kita seperti itu. Ya. Dan kalau kita melihat satu saat kok ada prawedding, sudahlah, kita nggak usah ngomongin, kita doain semoga dapat hidayah. Tapi kalau kita melihat ada pernikahan model begitu, udah gitu orangnya nggak pakai nggak nutup aurat, atau mungkin ya banyak pelanggaran syariat, ada joget-joget, ada sebagainya, sudahlah. Langsung, kalau sudah telanjur masuk, cepat-cepat keluar. Karena takut kita berkumpul bersama kemaksiatan seperti itu, takut kalau ada musibah maka kita bagian daripada mereka. Ya, kalau belum masuk di pintu kalau sudah tahu langsung batalin saja. Kalau nanti ditanya, dia nanya, "Lo kamu kenapa nggak datang?" "Afwan, kemarin sudah mau datang, tapi ternyata kok ada orang nyanyi ada orang buka aurat nyanyi di situ, saya nggak bisa masuk. Karena secara syariat saya nggak boleh masuk." Ya gitu loh. Nggak apa-apa. Kita ngomong dengan cara yang baik. "Mohon maaf, karena itu pelanggaran syariat." Supaya dia paham, biar jadi teguran juga. Walaupun sudah terjadi, paling tidak dia bisa istighfar. Kalau memang dia waktu itu tidak tahu kalau itu adalah tidak boleh, mereka begitu. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.